Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Sani Adiasta dengan NPM 1906378463 dari kelas Petrologi B kelompok praktikum 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum saya mengenai deskripsi dan klasifikasi batuan metamorfoliasi. Dengan batu dengan nomor sampel 1 memiliki warna abu putih dengan tekstur filit, di mana pada tekstur ini kilaunya itu halus, kemudian terdapat metamorfisme tingkat rendah hingga menengah. Untuk komposisi mineralnya sendiri, di sini saya menemukan kuarsa sebanyak 45%, muskovit 30%, feldspar 25%. Sehingga jika diurutkan dari komposisi terendah, nama batuannya adalah feldspar, muskovit, kuarsa, filit. Kemudian untuk namanya sendiri, batu tersebut adalah batu filit dikarenakan mineraloginya terdapat muskovit, feldspar, dan kuarsa. Untuk keterbentukannya sendiri, batu filit ini terbentuk dari batu sedimen dengan butir halus seperti batu lumpur atau serpih yang mengalami tekanan dan temperatur tinggi sehingga mineralnya berubah dari mineral lempung menjadi mineral klorit atau mika. Dan untuk kegunaannya sendiri, batu ini kurang kuat untuk kepentingan industri sehingga umumnya hanya digunakan untuk paving atau trotoar. Kemudian sampel nomor 2, batu ini memiliki warna abu kehitaman dengan teksturnya schistose. Pada tekstur ini metamorfismenya tingkat menengah dan kilaunya ini dapat terbilang cukup berkilau. Kemudian untuk strukturnya terdapat lipatan, dapat diamati dari batuan adanya lipatan-lipatan dengan komposisi mineral kuarsa sebanyak 20%, biotit 15%, hornblende 45%, dan feldspar 20%. Untuk nama batuannya yaitu biotit, feldspar, kuarsa, hornblende, schist. Sehingga pada penamaan batu tersebut adalah batu amfibolit dikarenakan mineraloginya yang sesuai dengan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Batu amfibolit ini terbentuk dari panas dan tekanan yang menyebabkan terjadinya metamorfosis regional. Batu ini terbentuk dari batuan beku mefik atau batuan sedimen yang kaya akan tanah liat. Untuk kegunaannya sendiri dapat digunakan untuk bidang konstruksi karena kekerasan dan kekuatannya, dan juga dapat digunakan untuk dekorasi arsitektur. Untuk batu dengan nomor sampel 3, batu ini memiliki warna abu kehijauan dengan tekstur schistose, yaitu metamorfismenya tingkat menengah, terdapat lembaran paralel dan foliasinya schistose dengan kilau yang cukup berkilau. Untuk komposisi mineral terdapat kromit 25% dan serpentin sebanyak 55%, kemudian terdapat magnetit sebanyak 20%. Untuk mineral kromit dan serpentin ini adalah mineral yang mendominasi yang berwarna hijau, sementara magnetit ini yang berwarna abu-abu. Oleh karena itu nama batuannya adalah magnetit kromit serpentin schist. Dalam penamaannya, batu tersebut adalah batu serpentin karena teksturnya yang seringnya schistose dan umumnya fine grained. Untuk keterbentukannya sendiri, batu serpentin ini terbentuk dari suatu proses yang bernama serpentinisasi, yang merupakan reaksi kimia yang merubah mineral silikat seperti piroksen dan olivin menjadi mineral yang hidrosilikat serpentin. Dan untuk kegunaannya, mineral ini sangat umum digunakan untuk kepentingan dekorasi. Untuk batu dengan nomor sampel 4, batu tersebut memiliki warna hitam dengan tekstur yang slaty, di mana tekstur ini metamorfisme yang terjadi itu tingkat rendah dan foliasinya yang halus. Permukaannya pun datar. Untuk komposisi mineral, di sini saya menemukan mineral biotit sebanyak 90% untuk yang berwarna hitam dan kuarsa sebanyak 10%. Sehingga nama batuannya adalah quartz biotit slate. Dan untuk penamaan, batu tersebut adalah batu slate yang terbentuknya itu pada lingkungan tektonik batas cekungan sedimen yang merupakan batas lempeng konvergen akibat dari tekanan dan temperatur yang tinggi. Dan untuk kegunaannya itu dapat digunakan untuk atap dikarenakan dia berperan baik untuk menyerap kelembapan dan tahan terhadap kontak dengan air yang dingin. Batu dengan nomor sampel 5 ini terdapat struktur lipatan dapat kita amati. Warnanya hitam coklat dengan teksturnya gneisos, di mana tekstur ini terjadi metamorfisme tingkat tinggi dan terdapat silikat lembaran yang tidak stabil atau mineral gelap. Untuk komposisi mineral gelapnya ada biotit dan hornblende sebanyak 40% dan 30%, kemudian ada feldspar 20% dan kuarsa 10%, sehingga nama batuannya adalah quartz feldspar hornblende biotit gneiss. Untuk tata namanya di sini batunya adalah batu milonit dikarenakan terdapat suatu lipatan pada batuan tersebut. Untuk ganisannya sendiri, batu milonit ini terbentuk hasil deformasi dari pemotongan intens yang dihadapi selama perlipatan dan patahan.
Untuk kegunaannya dapat digunakan sebagai agregat industri konstruksi dan jalan raya. Berikut ini referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.